meluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarsulak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila.
Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon.
Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan ke lokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadeen, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadeen di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi
meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadeen, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadeen di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmial. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi
Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirine peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamar Selak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran KAN di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadeen, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadeen di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung.
Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini, roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran KAN di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadeen, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadeen di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung.
Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran KAN di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmial. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung.
Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran KAN di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila.
Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi
meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Qarayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qarayut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirine peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru.
Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya.
Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmial. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila.
Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon.
Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kan di utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini, roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.
Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9.
Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran kan di utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek
yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirine peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirine meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hammarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menachem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan.
Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu 10 November 2024 lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan 1 skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar. Kebakaran melanda kawasan Israel, tepatnya di dekat Yerusalem pada Senin 11 November 2024. Api bersumber dari pecahan rudal pencegat Iron Dome yang berusaha menembak jatuh rudal Houthi. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sistem pertahanan udara pun langsung diaktifkan untuk mencegat senjata tersebut. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil karena puing-puing rudal pencegat yang jatuh memicu kebakaran. Api langsung menghanguskan kendaraan di dekat Beit Shemesh, Yerusalem. Sementara itu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Israel hari ini. Rudal yang diluncurkan menargetkan pangkalan Nahal Sorek yang berlokasi di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Pangkalan ini merupakan rumah bagi pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Di dalamnya menyimpan peluru sederhana hingga rudal-rudal canggih. Adanya serangan dari Houthi memicu sirine dibunyikan di Beit Shemesh dan tepi barat selatan. Meski memicu kebakaran, Israel mengklaim berhasil menggagalkan upaya Houthi menyerang pangkalannya. Hizbullah melancarkan setidaknya 50 roket ke Israel Utara. Akibat serangan itu dilaporkan 3 warga Israel terluka parah. Di hari yang sama, Houthi pun meluncurkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan petugas medis Magen David Adom. Pihaknya mengatakan 3 korban sekarat lantaran terkena pecahan peluru setelah hantaman roket di kota Biina. Adapun korban merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, pria berusia 35 tahun, dan anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Para korban langsung dievakuasi ke Galilee Medical Center di Naharia. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel Utara. Setidaknya rentetan 50 roket diluncurkan dari Lebanon. Hizbullah mengklaim menargetkan basis pelatihan Brigade Parasut di pemukiman Karmiel. Serangan itu terjadi bersamaan dengan rudal Houthi yang diluncurkan ke Yerusalem pada Senin 11 November pagi.
Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer tersebut sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Houthi meluncurkan rudal hingga mengakibatkan Israel terbakar membara pada Senin 11 November pagi. Rudal-rudal Houthi menargetkan Beit Shemesh yang memicu sirena peringatan meraung-raung. Dikutip dari The Times of Israel, Houthi meluncurkan rudal balistik pada pagi ini. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Yaman tetap jatuh di wilayah Yerusalem. Akibatnya, sirena meraung-raung sepanjang hari sebagai alarm peringatan bahaya. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke Yerusalem lantaran pecahan peluru rudal mengakibatkan kebakaran. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi menggunakan rudal Palestina 2 dan mengenai sasarannya dengan akurat. Saree menyebut Houthi menargetkan pangkalan Nahal Sorek. Pihaknya menegaskan operasi militer itu sebagai dukungan perlawanan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Israel mengalami krisis alat berat untuk bertempur di Gaza maupun Lebanon. Dengan demikian, nyawa pasukan IDF di medan perang dalam kondisi terancam. Situasi ini terjadi setelah Amerika Serikat menahan pengiriman ratusan bulldozer D9. Amerika Serikat diam-diam menghentikan berbagai pengiriman senjata ke Israel. Sumber keamanan mengungkap rincian baru pengiriman 134 bulldozer D9 yang dipesan Israel tertahan. Ratusan bulldozer itu sedang menunggu persetujuan ekspor dari Departemen Luar Negeri Amerika. Pasalnya, penggunaan bulldozer oleh Israel, terutama untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza, memicu kritik internal Amerika. Embargo senjata parsial Amerika berdampak pada medan perang di Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Amerika tetap terus mendukung Israel dengan cara lain, termasuk kesepakatan besar-besaran untuk membeli sekitar 1.000 kendaraan pengangkut personel atau APC baru. Serangan besar-besaran diluncurkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 2 hari berturut-turut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan dari desa-desa dekat pagar. Pada Senin 11 November 2024 sendiri, ada lebih dari 200 rudal yang diluncurkan ke arah utara. Hal ini disampaikan oleh saluran Kandi Utara, Robi Hamarslak. Pemukim yang berada dekat dengan perbatasan seperti Ivan Menajem dan Zaraid menyaksikan serang dahsyat yang diluncurkan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah pembicaraan mengenai kembalinya pemukim di utara. Sementara di tengah serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah, ribuan tentara cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang. Pasalnya, mereka telah ikut dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. 100 rudal menyasar wilayah Al-Krayut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Media Israel menggambarkan serangan dari Lebanon ini sebagai tragedi yang gila. Pasalnya, Hizbullah menembakkan sekitar 90 roket ke arah utara dalam waktu 5 menit. Sejauh ini roket dan pecahan peluru telah jatuh di 10 tempat dan serangan terakhir mengakibatkan kerusakan. Dari video yang beredar, asap terlihat membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ada korban luka yang dilaporkan namun jumlahnya tak jelas. Diduga Hizbullah meluncurkan salvo rudal terberat dan pemboman terberat terhadap Al-Qaryut sejak awal pertempuran. Tentara Israel mengakui bahwa rudal-rudal tersebut dilakukan dari desa-desa di Lebanon. Koresponden Al-Mayadin di selatan melaporkan bahwa salvo rudal yang diluncurkan ke wilayah pendudukan utara Palestina bersifat spesifik. 2 rudal diluncurkan setelah salvo terakhir. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, buka suara terkait serangan ini. Menurutnya, jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara pada 8 Oktober.
udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan satu skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Khaibar.